Siapa sangka, seorang OB miskin mampu membungkam kesombongan seorang CEO arogan hanya dengan kecerdasannya. Kisah ini penuh kejutan dan bikin merinding. Tulis solawat dan kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar dan hidupnya penuh berkah dari Allah. Amin. Suasana pagi itu terasa begitu ramai di sebuah perusahaan ternama bernama Arka Global. Bangunan tinggi berlapis kaca itu berdiri megah di tengah kota, memantulkan cahaya matahari yang baru saja naik. Di lantai 20, ruang rapat besar mulai dipenuhi oleh para karyawan yang bersiap menyambut sosok pemimpin mereka. Nadia Putri, seorang wanita muda dengan aura berwibawa, melangkah masuk dengan langkah yang penuh percaya diri. Gaun kerjanya rapi, matanya tajam, dan setiap gerakannya seperti menegaskan bahwa ia adalah penguasa tempat itu. Nadia bukan hanya dikenal sebagai CEO, tapi juga sebagai sosok yang keras dan sombong. Ia terbiasa memandang rendah siapapun yang tidak setara dengannya. Di sisi ruangan, seorang pria sederhana dengan seragam pembersih sedang sibuk mengelap meja rapat. Namanya Fahri. Ia hanyalah seorang OB yang bekerja dalam diam, jarang bicara, dan lebih sering menunduk ketika berpapasan dengan orang lain. Bagi Nadia, orang seperti Fahri tidak lebih dari bayangan yang tak penting untuk diperhatikan. Cepat selesaikan itu. Jangan bikin ruangan ini terlihat kotor saat para investor datang, ucap Nadia dengan nada perintah yang dingin. Fahri hanya menunduk dan menjawab pelan. Namun, dalam hati kecilnya, ia sudah terbiasa menerima ucapan seperti itu setiap hari. Beberapa staf tertawa kecil, ikut mengejek Fahri secara halus. Mereka tahu Nadia tidak pernah menghormati siapapun di bawahnya. Ruangan yang seharusnya penuh semangat kerja, kini terasa berat oleh perbedaan derajat yang diciptakan Nadia sendiri. Tak lama kemudian, Nadia mulai berbicara kepada para staf. Ia dengan bangga menunjukkan presentasi rencana besar perusahaannya. Dalam presentasi itu, ia juga menyelipkan tulisan dari berbagai bahasa asing. Kalian tahu, ucap Nadia dengan nada sombong, tidak semua orang bisa mengerti bahasa tingkat tinggi seperti ini. Butuh kecerdasan dan pengalaman. Sesuatu yang jelas tidak dimiliki semua orang. Saat matanya menyapu ruangan, pandangannya berhenti pada sosok Fahri yang masih berdiri di pojok ruangan. Sebuah senyum sinis muncul di wajah Nadia. Kamu, ujarnya sambil menunjuk Fahri, coba bacakan kalimat ini. Kalau kamu pintar, buktikan di depan semua orang. Ruangan mendadak hening. Beberapa karyawan langsung tertawa pelan, seolah menantikan pertunjukan lelucon. Fahri terdiam sejenak, menatap layar dengan tatapan tenang. Nadia menyilangkan tangan di dada, yakin bahwa pria sederhana itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Sudah, jangan lama-lama. Atau memang kamu tidak bisa? Ejek Nadia. Fahri menghela napas perlahan. Lalu, dengan suara datar namun jelas, ia mulai membaca kalimat asing itu dengan sangat fasih. Bukan hanya satu bahasa, tapi satu persatu, ia melafalkan kalimat yang sama dalam 9 bahasa berbeda. Dalam sekejap, suara tawa berubah menjadi keheningan. Semua mata terbelalak. Nadia yang awalnya menyeringai kini membeku di tempatnya. Ruangan yang penuh ejekan, berubah menjadi ruangan yang diliputi keterkejutan. Suara Fahri tenang, tanpa sedikit pun kesombongan. Setelah kalimat terakhir selesai, ia kembali diam dan melangkah mundur, seperti tidak terjadi apa-apa. Nadia masih berdiri dengan mata membesar. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergetar. Rasa malu dan tidak percaya, bercampur menjadi satu. Semua karyawan kini memandang Fahri dengan cara berbeda. Namun bagi Nadia, kejadian itu bukan akhir. Itu adalah awal dari sebuah obsesi. Obsesi untuk tahu siapa sebenarnya Fahri. Malam itu, gedung Arka Global sudah mulai sepi. Cahaya lampu dari luar kota terlihat samar menembus jendela besar lantai 20. Namun, satu ruangan masih terang benderang. Ruangan itu milik Nadia Putri. Ia duduk di kursi putarnya dengan wajah yang tak tenang. Sejak kejadian pagi tadi, pikirannya terus terganggu oleh sosok Fahri. Ia mengingat lagi bagaimana pria itu mengucapkan 9 bahasa seakan bukan hal sulit. Tidak ada keraguan dalam suaranya, tidak ada kesombongan, hanya ketenangan yang mengusik batin Nadia. Siapa sebenarnya dia? Gumam Nadia dengan pelan.
Jemarinya mengetuk meja berkali-kali. Rasa ingin tahunya tumbuh seperti bara yang mulai menyala. Dengan cepat, ia membuka laptop dan masuk ke sistem HRD perusahaan. Ia mencari nama Fahri di daftar karyawan. Muncullah data sederhana. Lulusan sekolah menengah, alamat kontrakan kecil di pinggiran kota, tanpa riwayat kerja mencolok. Tidak ada catatan luar biasa. Semuanya terlihat biasa, bahkan terlalu biasa untuk seseorang yang menguasai 9 bahasa asing. Nadia menyipitkan mata. Tidak mungkin, bisiknya. Orang biasa tidak akan bisa seperti itu. Ia kemudian menelusuri rekaman CCTV pagi tadi. Setiap gerakan Fahri ia amati. Cara Fahri berdiri, caranya membaca, caranya melangkah menjauh. Semua terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mempermalukan CEO di depan karyawan. Di luar ruangan, suara petugas kebersihan terdengar samar. Malam semakin larut, tapi Nadia tidak bisa berhenti. Ia mulai menghubungi salah satu stafnya. Lacak latar belakang pria itu. Semua yang kamu bisa temukan, perintahnya dingin. Beberapa jam kemudian, laporan awal diterima. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada jejak digital aneh. Tidak ada catatan perusahaan sebelumnya. Seolah Fahri hanyalah bayangan yang muncul begitu saja di dunia kerja. Namun, di salah satu arsip lama, tertulis satu hal kecil yang menarik perhatian Nadia. Sebuah catatan tidak lengkap tentang pelatihan bahasa asing di luar negeri, tertulis hanya dengan nama, F, tanpa keterangan detail. Nadia bersandar di kursinya. Rasa penasarannya berubah menjadi tantangan. Ia benci ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara itu, di sisi lain kota, Fahri duduk di ruang kontrakan kecilnya. Dinding kusam, kipas tua berdecit pelan, namun rak kayu di sampingnya dipenuhi ratusan buku dan kamus asing dari berbagai negara. Matanya menatap buku bahasa Rusia yang sudah lusuh. Bibirnya bergerak pelan, seakan mengulang setiap kata dari ingatan yang tak pernah pudar. Ia hidup tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada masa lalu panjang yang tidak diketahui siapapun. Sebuah masa lalu yang ia kubur dalam diam. Malam semakin dalam. Nadia masih menatap layar laptop dengan mata tajam. Dalam hatinya, satu tekad mulai terbentuk. Ia harus tahu siapa Fahri sebenarnya. Ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Pagi hari berikutnya, suasana kantor Arka Global terasa berbeda. Semua karyawan masih membicarakan kejadian kemarin. Fahri, si OB yang dulu sering diremehkan, kini menjadi pusat perhatian diam-diam. Orang-orang mulai berbisik setiap kali ia lewat, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa namun tak mereka mengerti. Fahri sendiri tidak berubah. Ia tetap datang pagi, menyapu, mengepel, dan membersihkan ruang rapat dengan wajah tenang. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam geraknya. Namun, setiap tatapan karyawan yang mengikutinya kini mengandung tanda tanya besar. Di lantai 20, Nadia memperhatikan semuanya dari balik kaca ruangan. Ia menyandarkan tubuh ke kursi sambil menatap ke arah Fahri. Dalam benaknya, rasa penasaran yang membara mulai mengalahkan harga dirinya sebagai CEO. Siang harinya, Nadia sengaja mengatur ulang jadwal rapat tim. Ia memanggil semua karyawan, termasuk Fahri, dengan alasan akan ada simulasi presentasi investor. Semua staf wajib hadir, katanya dengan nada penuh rencana tersembunyi. Ketika semua karyawan berkumpul, Nadia berdiri di depan ruangan. Kita harus siap menghadapi para investor luar negeri, ujarnya tegas. Mereka sering bicara dalam berbagai bahasa, dan kita perlu memahami itu dengan cepat. Nadia menatap Fahri dengan sengaja, membuat semua orang sadar akan arah pembicaraannya. Ia mengambil lembaran kertas dan menempelkan satu kalimat panjang dalam bahasa Jerman di layar besar. Siapa yang bisa membacanya dengan benar? Silakan maju, ujarnya dengan senyum tipis. Beberapa staf mencoba, tapi terbata-bata. Nadia lalu menatap Fahri. Coba kamu baca. Fahri melangkah maju tanpa ekspresi. Ia memandang kalimat itu sebentar lalu melafalkannya dengan sangat fasih. Setiap kata keluar dengan pengucapan sempurna. Ruangan kembali hening, seperti kemarin. Nadia pura-pura tenang, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia mengambil lembar lain, kali ini bahasa Spanyol, lalu Jepang,
lalu Rusia. Fahri membacanya satu persatu, tanpa ragu sedikit pun. Suaranya datar, stabil, dan penuh penguasaan. Semua orang terpaku. Nadia menatapnya tajam. Ada sesuatu dalam cara Fahri bicara yang bukan sekadar hasil belajar biasa. Selesai sesi, semua karyawan bubar dengan wajah heran dan kagum. Tapi Nadia tidak puas. Ia memanggil salah satu staf ke ruangannya. "Kita akan selidiki lebih dalam," katanya dingin. Tidak mungkin orang dengan latar belakang biasa bisa menguasai bahasa sebanyak itu. Malamnya, Nadia menyewa seorang detektif pribadi. Ia memberi semua data tentang Fahri dan meminta penyelidikan rahasia. Cari tahu masa lalunya. Semua. "Aku ingin tahu dari mana dia belajar semua itu," ucapnya tegas. Sementara itu, Fahri duduk di kontrakannya dengan tenang. Di meja kecilnya terbuka sebuah buku tua berbahasa Italia. Tangannya menyentuh lembaran lusuh itu seperti menyentuh kenangan. Cahaya lampu redup menyoroti wajahnya yang menyimpan banyak rahasia. Ia tahu, perhatiannya di kantor semakin besar. Dan ia sadar, masa lalu yang selama ini ia sembunyikan perlahan akan menarik seseorang untuk menggali. Tapi Fahri tidak takut. Ia hanya menunggu waktu. Malam itu kota mulai sepi. Jalanan yang biasanya ramai kini hanya dipenuhi suara kendaraan sesekali. Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Fahri duduk di kursi kayu dengan tatapan kosong. Di depannya ada secangkir kopi yang sudah dingin, dan sebuah buku bahasa Rusia terbuka di meja. Suasana hening, hanya terdengar bunyi kipas tua yang berputar pelan. Namun dalam kepalanya, suara masa lalu bergema seperti bisikan yang tak pernah mati. Wajah-wajah yang dulu pernah ia kenal, suara rapat-rapat penting, dan pengkhianatan yang merobek segalanya, semua kembali membanjiri pikirannya. Fahri menarik napas dalam. Tangannya menyentuh bekas luka kecil di pergelangan, seperti mengingat peristiwa yang dulu membuatnya memilih jalan sunyi ini. Dahulu, ia bukan siapa-siapa di mata orang sekarang. Tapi pada masa lalu, Fahri adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia bisnis. Ia adalah pemimpin muda yang disegani, jenius dalam bahasa dan strategi. Namun hidupnya runtuh dalam satu malam karena kepercayaan yang salah. Sementara itu, di tempat berbeda, Nadia duduk bersama seorang pria parubaya di sebuah restoran mewah. Pria itu adalah detektif yang ia sewa. Ia membuka map tebal berisi hasil penyelidikan awal. Wajah Nadia serius, matanya tak berkedip sedikit pun. "Tidak ada catatan jelas tentang kehidupan Fahri sebelum bekerja di sini," ucap sang detektif pelan. "Tapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa tahun lalu, ada seseorang dengan inisial F yang mengundurkan diri secara tiba-tiba dari jabatan tinggi sebuah perusahaan multinasional. Jejaknya berhenti begitu saja. Semua rekamannya seperti dihapus dengan sengaja." Nadia mengerutkan dahi. "Inisial F?" tanyanya pelan. Detektif mengangguk. "Kemiripannya terlalu besar untuk kebetulan," lanjutnya. Nadia menggigit bibirnya. Rasa penasarannya semakin menguasai dirinya. Ia ingin membongkar semua rahasia itu, tidak hanya karena rasa ingin tahu, tapi karena harga dirinya telah terguncang sejak kejadian di ruang rapat hari itu. Keesokan paginya, Nadia sengaja turun ke lantai dasar kantor, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Ia menemukan Fahri sedang membawa ember pel dan menyapu lantai. Beberapa staf terkejut melihat CEO turun ke area itu. Nadia berdiri di depan Fahri, membuat pria itu berhenti. "Fahri," ucapnya pelan tapi tegas. "Aku ingin bicara." Fahri menatapnya dengan mata tenang. Nadia lalu melangkah mendekat, seolah ingin menembus dinding tenang yang selalu menyelimuti pria itu. "Siapa kamu sebenarnya?" Nadia bertanya dengan suara dingin namun bergetar. Fahri hanya menunduk, lalu menjawab singkat, "Hanya orang biasa." Nadia terdiam. Jawaban itu terlalu datar, terlalu hening, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Rasa frustrasi menggerogoti pikirannya. Saat Nadia pergi meninggalkannya, Fahri kembali mengepel lantai seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu waktu untuk terus bersembunyi semakin sempit. Bayangan masa lalu yang dulu ia kubur kini mulai menggeliat, menariknya kembali ke dunia yang pernah ia tinggalkan. Dan di balik rasa tenangnya, Fahri mulai menyadari,
bahwa semua ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu langit tampak kelabu. Awan tebal menggantung di atas gedung tinggi Arka Global, seolah ikut menyimpan ketegangan yang sedang mengendap di dalamnya. Sejak pagi, para karyawan berlarian ke sana kemari, menyiapkan ruang rapat utama. Bukan hari biasa. Hari ini, investor asing dari berbagai negara akan datang untuk membicarakan kerjasama besar. Nadia Putri berdiri di depan cermin di ruang pribadinya. Jas kerjanya rapi, sepatu berkilau, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Bukan hanya karena rapat penting, tapi juga karena satu orang yang kini terus mengganggu pikirannya. Fahri. Sejak percakapan singkat di lantai dasar kemarin, Nadia semakin tidak tenang. Pria itu terlalu tenang, terlalu misterius. Semakin ia mencari, semakin dalam ia terperangkap dalam rasa ingin tahu. Dan kini, tanpa ia sadari, keberadaan Fahri terasa seperti bayangan yang selalu mengikutinya. Sementara itu, di ruang servis gedung, Fahri sedang membersihkan tumpukan gelas untuk persiapan rapat. Ia tahu betul ada pertemuan besar hari ini. Suara langkah para staf terdengar sibuk. Namun di dalam dirinya, tidak ada kegugupan sedikit pun. Hanya keheningan yang sudah lama ia pelihara. Waktu rapat pun tiba. Ruang besar di lantai 25 dipenuhi para petinggi perusahaan dan beberapa investor asing. Mereka berbicara dalam bahasa masing-masing, menciptakan riuh percakapan yang terdengar asing di telinga sebagian besar staf. Nadia menyambut mereka dengan senyum profesional, tapi detak jantungnya berdegup cepat. Presentasi berjalan lancar sampai tiba saatnya para investor mulai mengajukan pertanyaan. Salah satu dari mereka, pria berpostur tegap dengan aksen Rusia yang kental, berdiri dan berbicara dalam bahasa Rusia yang cepat dan rumit. Semua orang saling berpandangan. Tidak ada satupun staf penerjemah yang mampu mengikuti kecepatan bicaranya. Nadia terdiam di tempatnya. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia mengerti situasi ini bisa mempermalukan perusahaan jika salah diartikan. Investor menatapnya langsung, menunggu jawaban. Suasana ruangan menjadi tegang, senyap seperti ruang kosong. Lalu tiba-tiba, terdengar langkah pelan dari sisi belakang ruangan. Fahri, dengan seragam kerjanya yang sederhana, berdiri tegak dan melangkah maju. Semua mata tertuju padanya. Nadia membeku, tidak percaya pria itu muncul di momen seperti ini. Fahri berdiri beberapa meter dari meja rapat. Tanpa ragu, ia mulai menjawab pertanyaan investor tersebut dalam bahasa Rusia yang lancar dan tajam. Setiap kata keluar dengan pengucapan sempurna, membuat investor itu terdiam sejenak sebelum tersenyum lebar. Ruangan yang tadinya mencekam kini berubah total. Para investor lain mulai berbicara dalam bahasa masing-masing. Prancis, Jerman, Jepang, dan Italia. Fahri menjawab satu persatu, cepat, tenang, dan penuh penguasaan. Para investor terpukau. Nadia merasakan dadanya sesak. Bukan karena marah, tapi karena terkejut dan tak percaya. Semua yang ia ragukan kini terpampang di depan matanya. Fahri bukan sekadar OB biasa. Ia memiliki kemampuan yang bahkan melampaui staf profesional di perusahaan itu. Seorang investor mendadak berdiri, menatap Fahri tajam, lalu berkata dalam bahasa Inggris dengan suara berat, "Aku kenal kamu." Ruangan menjadi sunyi seketika. Investor itu melangkah mendekat, mengucapkan sebuah nama lama yang membuat Fahri terdiam. Nama itu adalah identitas masa lalunya. Nadia menggenggam meja dengan kuat. Dalam detik itu, semua teka-teki yang ia susun mulai mengarah pada satu jawaban. Fahri bukan siapa-siapa, tetapi juga bukan orang biasa. Ruangan rapat yang semula dipenuhi suara percakapan kini berubah menjadi senyap. Setiap mata tertuju pada Fahri yang berdiri tegak di tengah. Para investor berhenti berbicara. Nadia membeku di kursinya. Nama yang barusan disebut oleh investor asing itu bergema di benaknya, seperti sebuah kunci rahasia yang selama ini tersembunyi. Investor itu mendekati Fahri dengan langkah pelan. Wajahnya penuh keheranan sekaligus kegembiraan. "Kau, dulu dikenal sebagai Farhan Al-Karim," katanya dalam bahasa Inggris yang jelas. "Kau, orang yang memimpin negosiasi besar di Dubai 5 tahun lalu. Semua orang mengira kau sudah menghilang." Bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara para staf dan petinggi perusahaan.
Nadia menatap Fahri dengan mata membesar. Nama itu terasa asing, tapi juga berat. Farhan Al-Karim. Nama yang ternyata pernah berdiri di puncak dunia bisnis internasional. Fahri menatap investor itu tenang, lalu menundukkan kepala sedikit. "Saya hanya Fahri sekarang," ucapnya pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. Investor itu tertawa kecil, bukan meremehkan, tapi kagum. "Kau bukan orang sembarangan. Dulu kau dikenal sebagai negosiator yang menguasai banyak bahasa, dan selalu menang dalam setiap perundingan. Banyak perusahaan besar jatuh, hanya karena tidak bisa mengimbangi kepintaranmu. Tapi kenapa kau ada di sini?" Pertanyaan itu membuat ruangan makin sunyi. Nadia merasa seperti terseret ke dalam pusaran rahasia besar yang baru saja terbuka. Ia ingat kembali semua kejadian beberapa hari terakhir. Cara Fahri membaca bahasa asing dengan sempurna, ketenangannya yang tak tergoyahkan, dan jawaban datar yang membuatnya semakin penasaran. Semua kepingan itu kini menyatu menjadi satu gambaran besar. Wajah Fahri tetap tenang. Tatapannya mengarah ke jendela besar ruang rapat, menatap langit kelabu di luar sana. Ada saatnya seseorang berdiri di puncak. Tapi ada juga saatnya ia harus turun untuk belajar arti sunyi, katanya perlahan. Kalimat itu membuat suasana ruangan terasa berat, seperti menyimpan cerita panjang di baliknya. Investor itu menepuk bahunya dengan hormat. "Kau pernah membuat sejarah besar. Dunia bisnis tidak akan lupa namamu." Nadia merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh. Selama ini ia menganggap Fahri hanya OB biasa, seseorang yang bisa ia rendahkan sesuka hati. Tapi kenyataannya, pria itu jauh lebih hebat darinya. Jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Setelah para investor mulai kembali berbicara, Nadia hanya duduk diam. Suaranya lenyap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di ruangannya sendiri. Rasa sombong yang dulu menguasai dirinya perlahan tergantikan oleh sesuatu yang lain. Rasa kagum, rasa malu, dan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Fahri melangkah mundur, kembali ke posisi semula seakan semua kejadian itu tidak berarti besar baginya. Tapi semua orang tahu, tidak ada yang sama lagi setelah hari itu. Malam turun dengan sunyi. Lampu kota menyala satu persatu, menyinari jalanan yang mulai lengang. Di sudut kecil kontrakan tua, Fahri duduk sendirian di kursi kayu yang mulai rapuh. Di depannya, secangkir kopi hitam mengepul pelan. Di meja kecil itu tergeletak map lusuh berisi potongan koran dan dokumen lama yang sudah menguning. Angin masuk melalui jendela yang setengah terbuka. Heningnya malam hanya dipecahkan oleh detik jam dinding yang terdengar pelan tapi jelas. Di tengah kesunyian itu, masa lalu kembali datang, seakan memaksa Fahri untuk mengingat semuanya. 5 tahun lalu, ia adalah Farhan Al-Karim. Pemimpin muda, jenius bahasa, dan negosiator ulung yang dikagumi banyak orang. Namun di balik semua kejayaannya, ada pengkhianatan yang merobek hidupnya dalam satu malam. Orang yang paling ia percaya menjualnya demi kekuasaan. Perusahaan yang ia bangun dengan darah dan waktu, hancur dalam sekejap. Dalam bayangannya, suara debat keras di ruang rapat masa lalu kembali terdengar. Suara orang-orang yang menudingnya, menjatuhkannya, dan merampas semua miliknya. Saat itu ia berdiri sendirian, tidak ada yang membela. Dunia yang dulu mengaguminya, tiba-tiba menjadi penjara yang membuatnya sesak. Setelah semua itu runtuh, ia menghilang dari dunia bisnis. Menanggalkan nama Farhan, menggantinya dengan nama Fahri. Hidup sederhana sebagai OB bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin tenang. Ia ingin menghapus semua jejak luka, meski tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Sementara itu, Nadia Putri duduk di kursinya dengan mata tak terpejam. Setelah kejadian siang tadi, pikirannya tak berhenti memutar ulang suara investor yang menyebut nama lama Fahri.